Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya para leader, para juara malam ini ya? Ini kita ramaikan, kita panggil nanti para sang juara kita ya di acara Recognition Night. Oke, mana tepuk tangannya? Ya, ketik angka 1 silahkan. Semangat ketik angka 1. Yang hadir ini udah 340. Kurangi 0. Ya, semangat semuanya. Baik Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Iwan Nugraha. Saya kalau asal ya asli itu dari Lebak, Banten. Cuma sekarang lagi ada bimbingan di wilayah Gresik, Jawa Timur. Malam hari ini dan mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar, berjalan dengan meriah ya. Dan kita akan apa namanya? Bersama-sama untuk merayakan para juara ya. Tapi sebelumnya kita akan sambut dulu yaitu pemateri pertama, beliau guru besar kita, apren besar kita ya, dan beliau juga pembimbing kita di bisnis Kinsa Sejahtera ya. Mari kita sambut. Gimana, coba saya cek dulu Pak Dodi, sudah hadir belum Pak Dodi? Ya, hadir. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita sambut pembicara pertama kita, yaitu Pak Dodi. Mana? Silakan Pak Dodi, dilanjut. Oke, silakan Pak Dodi, dibuka mic-nya. Ya, sudah kedengaran belum nih? Oke, sudah silakan Pak. Oh, ya. Silakan. Ya, selamat malam. Salam sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Waalaikumsalam. Pak Iwan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Khususnya buat teman-teman yang ada di luar Jawa ya, luar biasa. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya, khususnya buat teman-teman yang ada di Bali, di bawah bimbingan Bapak Iwan yang hebat. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya, begitupun juga teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Boyolali, Purwodadi, terus mana lagi ya? Solo, yang ada di dalam bimbingan Blura, Pak, Blura. leader hebat kita, Bapak Yudhoyono Slamet. Dan ini di Pak Ferry sudah hadir juga nggak, belum ya? Ya, pada malam hari ini saya mungkin hanya sedikit saja, karena tentunya lebih banyak materi yang akan diberikan oleh Pak Yudhoyono dan leader yang lainnya. Kebetulan saya juga ada jadwal meeting konvensional di darat, jadi mungkin saya nggak bisa banyak-banyak memberikan materi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, luar biasa. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya ya buat yang sudah meraih peringkat silver dari ini ya, dari Sapir ya, Sapir, kemudian ke peringkat silver,
dan tentunya saya lihat sudah ada yang gold ya. Tapi yang gold mungkin baru Pak Yudi nih yang gold. Saya malah kesalip nih. Saya mungkin goldnya mungkin baru 10 hari lagi nih. Ya, mudah-mudahan mohon doanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi yang ingin saya sampaikan adalah tentang bagaimana kita di sebuah perusahaan. Kalau di dalam teorinya marketing ya, kita apalagi di network marketing, sebaiknya kita itu memilih yang masuk dalam kualifikasi 5P terbaik ya, yaitu product ya, terus kemudian plan ya, marketing plan, kemudian place ya, people, dan kemudian apa yang terakhir, Suaranya bisa agak di ini kan, Pak? kurang kedengaran ya? Ya, besaran dikit. Oh ya 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 ya. Oke, sebentar ya. Tentunya dalam memilih sebuah perusahaan, kita sebaiknya memilih itu yang masuk dalam kualifikasi 5P ya. Ya, 5P yaitu product, plan, people, place, dan promotion. Ditambah lagi apa? Momentum. Nah, di perusahaan yang kita pilih saat ini adalah Kingsa. Ya, dari sisi produk luar biasa, produknya berkualitas semuanya, berkualitas dan terlihat dari progres repeat order ya, yang makin hari seiring dengan waktu makin tumbuh pesat, eksponensial pertumbuhan RO-nya, dan banyak testimoni ya, banyak testimoni dari para member, sehingga itu lebih meyakinkan konsumen ya. Kalau sudah terlihat perkembangannya seperti ini, artinya di dalam penjualan pun akan lebih mudah bagi seluruh member ya. Kan testimoninya sudah bagus, apalagi didukung dengan halo dokternya ya, halo dokter atau Zoom konsultasi dokternya ada, luar biasa. Dan bagusnya lagi, di Kingsa ini produknya itu consumable ya. Jadi kalau kan ada tuh marketing plan yang di sebelah itu produknya itu sekali beli ya udah nggak bakal beli-beli lagi karena nggak habis-habis. Nah, bersyukurlah kita ada di sebuah perusahaan yang tepat karena produknya itu consumable. Jadi habis beli, dan repeat ordernya luar biasa. Ya. Nah, padahal di Kingsa ini setiap orang mengkonsumsi itu adalah potensi income buat para member ya, buat kita semuanya. Jadi ini adalah kendala yang tepat buat kita. Kalau misalnya boleh saya umpamakan ya, dalam sebuah perjalanan kalau kita memilih misalnya dari Jogja ke Jakarta, memilih kendaraan yang
yang mana yang mau cepat. Kan banyak pilihan, bisa jalan kaki, bisa naik motor, bisa naik mobil, naik pesawat, naik kereta. Nah, ini adalah pilihan, teman-teman. Bapak Ibu tentunya tahu bahwa kalau kita ingin cepat, pasti harus memilih kendaraan yang nyaman. Jadi misalnya kita ada pilihan pesawat, kenapa kita harus memilih naik motor sendiri kan? Atau naik sepeda atau jalan kaki. Ya, begitulah. Kita harus bersyukur bahwa kita ada di kendaraan yang tepat, yaitu King saya, itu di masalah produk, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian plan ya, di King saya ini marketing plan-nya luar biasa. Saya pernah ngobrol bareng sama Pak Yudi dan membicarakan secara sungguh-sungguh, secara dalam, bahwa ini marketing plan luar biasa sekali nih. Udah kualitas, cara berpikirnya udah kualitas Yahudi. Ini sangat cerdas sekali nih, membuat marketing plan seperti ini. Ini tiada duanya ya Bapak Ibu ya. Dan itu pun kita uji ke beberapa leader besar di perusahaan sebelah. Dan mereka nyata-nyata mengakui bahwa marketing plan ini keren, nggak ada duanya ya di Indonesia, mungkin bahkan di dunia. Suaranya, Coach? Halo? Suaranya hilang? Hitungan-hitungan yang semuanya masuk akal ya, dari keuntungan penjualan yang luar biasa 25% ya. Apapun yang kita ambil, paket apapun bagi member yang mau ambil, dari paket yang termurah sekalipun, tetap berpeluang mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Contoh nih, bagi seorang dreamer pemula, mau ambil atau dia mampu menjual atau mengajak teman bergabung mengambil paket konsisten misalnya, walaupun dia dreamer, konsisten itu 2,6 ya, dia tetap bisa meraih keuntungan 650, 25%-nya ya. Misalnya dia juga bisa mampu mengajak mitra untuk bergabung di paket strategis ya yang nilainya 8 juta. Maka dia juga berhak mendapatkan keuntungan 25%. Artinya dia mendapat potensi penghasilan dari penjualan itu 2 juta rupiah. Luar biasa. Ini sangat luar biasa. Dan hanya karena satu repeat order saja bisa mendapatkan royalty income yang bisa dinikmati seumur hidup. Gila menurut saya. Ini unik-unik. Dan itu diakui. Pak Yudi nanti mungkin bisa menjadi saksi ya, bahwa ketika kami berdua mencoba mempresentasikan di hadapan leader besar di perusahaan sebelah, mereka jelas-jelas secara vulgar mereka mengakui bahwa marketing plan di Kingsa ini luar biasa. Satu-satunya yang mereka tahu. Ya. Sistemnya hebat, hasilnya juga bisa eksponensial dan sangat besar sekali. Walaupun dari modal 200.000 bisa meraih miliaran ya dalam waktu yang relatif tidak begitu lama. Ini crazy benar. Luar biasa. Ya. Jalurnya itu naiknya jelas ya jalurnya. Jadi mappingnya
itu jelas, tahapannya jelas, tidak ruwet, tidak pakai poin-poin ya, nggak pakai keseimbangan, bahkan satu kaki pun aja bisa jadi, bisa tumbuh. Ya, kalau kita lihat di marketing plan itu, rewardnya itu nyata berupa uang ya, nggak ada yang di hidden, jelas semuanya. Kita mau upgrade aja juga nggak ada yang namanya distorsi atau riset dari nol, enggak. Kita misalnya dari dreamer mau ke commuter, selisihnya 600.000, ya udah 600.000 dan dapat produknya juga real. 600.000 artinya 3 PV ya, 3 produk yang per produknya 200.000. Jadi semuanya itu jelas, transparan banget, akuntabel semuanya. Dan sistem marketing plan-nya juga bisa diduplikasi siapa saja. Mudah, bahkan mudah diduplikasi. Bagi orang-orang yang dengan modal yang sangat minim sekalipun bisa. Bagi orang-orang yang punya duit pun menduplikasinya juga bisa. Mau gaya apa aja deh, mau model apa aja. Ini marketing plan ini sangat fleksibel banget ya. Bisa diikuti oleh semua kalangan. Kalangan middle low, middle up, semuanya bisa kita ambil di sini. Nah, di King saya itu yang konsisten pasti kan bisa naik. Karena memang hampir di semua multi level, hampir di semua network marketing itu kita akan melewati fase-fase di mana itu bonus atau keuntungan itu tumbuhnya di awal tuh lambat. Ya, mungkin kita merasakan berat di awal. Nah, disitulah hukum alam yang akan men-screening, akan menyaring. Ya. Di mana orang yang bisa melewati fase sulit itu, itulah menangnya. Makanya tidak semua orang di network marketing itu berhasil. Karena banyak member-member di network marketing itu yang tidak mampu melewati fase-fase sulit ini. Ya, pengennya melesat tanpa ada fase sulit. Padahal itu nggak mungkin. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di sini semuanya adalah para pemenang yang mampu melewati fase-fase sulit ini, kemudian akan masuk ke dalam fase yang menjadi Anda sebagai pemenang. Baik, kemudian next ya. Next ya. Nah, kemudian place ya, people ya, maaf people ya, people ini entah kebetulan atau memang sudah terencana ya, atau sudah terseleksi secara alami. Dilala, kalau bahasa Bali nggak tahu apa dilala. Kok ya bisa. Yang masuk di Kingsa ini, kok ya orang-orangnya banyak yang berpikir positif. Dan leader-leadernya juga luar biasa, saya lihat. Saya mengamati seperti Pak Yudi yang dulu adalah guru saya, bahkan gurunya owner ya, gurunya Pak Hadan Haris, beliau itu luar biasa. Dan
bersyukurnya Pak Yudi juga secara seleksi alam bisa mengajak teman-teman yang juga calon-calon leader yang berpikir positif dan loyalitasnya, effortnya saya lihat memang benar-benar leader. Terus saya lihat juga Pak Iwan yang selalu dengan segala upayanya menampilkan motivasi-motivasi. Saya selalu mengamati loh Pak Iwan. Pak Iwan share tentang motivasi, bukan hanya untuk grupnya saja, tapi untuk semuanya. Ini adalah calon leader yang hebat menurut saya, Pak Iwan yang ada di Bali itu. Ini adalah leader yang menjadi panutan menurut saya. Terus saya lihat juga Bu Dewi ya dengan klub klub berliannya ya, klub berliannya ras terkuat di bumi ini. Banyak emak-emaknya, beliau saya lihat effortnya luar biasa dalam menggiring atau membimbing emak-emak yang ada di jaringannya beliau, dan saya lihat juga bisa menjadi panutan juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur bahwa di dalam lingkungan Kingsa ini ya dipimpin oleh leader-leader yang sangat baik, ya, paham dengan sistem, paham dengan psikologi downline ya, psikologi member. Mereka bisa berinteraksi secara bijaksana, ada jaringannya, bisa membimbing, bisa mengarahkan. Jadi saya lihat komunitasnya sangat bertumbuh dengan baik. Tanpa leader yang hebat, nggak akan ada pertumbuhan yang baik. Karena mereka bisa menggiring semua member yang ada di jaringannya. Jadi ini benar-benar lingkungan yang sangat sehat ya di Kingsa ini. Dan lingkungan memang menentukan masa depan kita semua. Oke, next ya. Ya, please ya. Tempat yang tepat. Oke, Sampai suaranya masa ini. depan aman. Tempat yang tepat adalah masa depan Suaranya, yang Pak. aman. Halo, gimana? Pak Dodi. Masih susah Oke. didengar atau udah cukup? Udah cukup, bagus. Oke, saya mungkin secara nggak sengaja mic-nya agak menjauh ya. Saya nggak pakai mic sih, langsung ke mic HP ya. Apa perlu saya ulang yang tadi? Udah cukup. Cukup ya. Cukup, Nah, Coach. jadi yang tadi adalah kita sudah menemukan leader-leader yang hebat ya di Kingsa ini. Ada Pak Yudi, yang beliau adalah guru saya, bahkan gurunya owner ya waktu lalu di perusahaan itu. Ada Bu Dewi yang luar biasa, ada Pak Bambang Taruno yang hebat, ada Mas Iwan yang selalu memberikan Oke, siap. men-share motivasi-motivasi tidak hanya pada grupnya saja, tapi pada kita semuanya. Nah, ini menurut saya ini leader-leader yang hebat ini, ya. Selanjutnya ya, Bapak Ibu ya, ini slide berikutnya adalah tempat yang tepat adalah masa depan yang aman. Nah, Bapak Ibu sekalian, di perusahaan ini, Kingsa ini, legalitasnya jelas. Kebetulan saya pernah menjabat di manajemen ya, di salah satu posisi direktur, yang kemudian saya resign. Nah, waktu pendiriannya, hebatnya ya, sebelum di launching, perusahaan ini sudah masuk di dalam asosiasi penjualan langsung ya, APLI ya, bukan AP2LI, tapi APLI.
di mana itu APLI itu adalah asosiasi yang berstandar internasional. Kebetulan saya itu waktu itu mewakili perusahaan ya untuk hadir di APLI Award, dan kita sudah terdaftar ya di APLI. Semuanya pada perusahaan-perusahaan besar-besar ya, itu pada bingung melihat kita. Ini perusahaan belum launching, kita udah gabung. Ya, Kingsa itu belum launching ya, tapi kita udah bergabung di APLI. Luar biasa ini Pak Haris ini. Ya. Nah, legalitasnya jelas, izin-izin semuanya jauh sebelum launching itu sudah diurus semuanya. Ya, kebetulan Pak Haris juga sebagai ketua HIPMI ya di Yogyakarta, beliau adalah seorang organisator, beliau adalah tokoh di Kadin Jogja juga, ya. Pengalaman organisasinya juga sangat bagus, sehingga beliau tahu mana legal yang harus diurus ya. Jadi semua legalitas dijamin beres semuanya ya. Nah, kemudian sistemnya juga sangat rapi ya, karena Pak Haris itu orangnya rapi, teliti ya. Rapi, teliti ya. Kemudian distribusinya itu juga nyata di dalam perusahaan ini ya. Jadi seperti nanti di acara recognition di bulan Juni nanti ya, itu beliau berani menginvestasikan uangnya ya. Walaupun jujur saja perusahaan ini bagi beliau belum sangat menguntungkan ya, biasa-biasa, karena sebelum beliau mendirikan perusahaan ini penghasilannya itu jauh di atas ini, di atas revenue ya, atau hasil dari Kingsa ini jauh di atas itu. Tapi beliau dengan sangat sabar terus menggerakkan roda ekonomi di Kingsa ini. Ya. Beliau Baik, sudah siap. Luar biasa. nggak mandang hasilnya ini lebih kecil dari penghasilannya beliau waktu menjadi leader ya. Oke, next ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, momentum itu tidak datang 2 kali. Ya. Jadi Bapak Ibu tahu ya bahwa apa yang terjadi pada kita saat ini ya, kondisi sosial ekonomi kita pada hari ini itu adalah hasil akumulasi keputusan-keputusan kecil hingga keputusan-keputusan besar beberapa tahun yang lalu. Kita mengambil keputusan apa waktu itu? Ya, sekarang inilah hasilnya. Keputusan beberapa tahun yang lalu menghasilkan apa yang kita rasakan hari ini. Kondisi sosial ekonomi kita hari ini itu adalah hasil dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya bahwa apa yang kita putuskan pada hari ini, minggu ini, hari ini, bulan ini, jam ini, itu sangat menentukan apa kondisi sosial ekonomi kita di tahun mendatang. Jadi Bapak Ibu sungguh beruntung karena pada saat ini Bapak Ibu sudah ada di jalur yang benar, di lingkungan yang benar, dengan bimbingan yang benar. Karena bagaimanapun juga saat ini para leader berusaha menjadikan Bapak Ibu sebagai calon leader yang hebat nantinya. Jadi bukan hanya kami saja yang leader, tapi Bapak Ibu akan mendapatkan porsi yang sama, bahkan bisa lebih besar dari kami untuk menjadi leader yang hebat, membimbing semua mitra yang ada di bawah jaringan Bapak Ibu. Nah, Oke. momentum ini tidak akan datang 2 kali.
ya, hanya satu kali. Dan ingat Bapak Ibu semuanya bahwa tidak ada waktu yang sempurna untuk memulai sebuah perjuangan. Nggak ada. Nggak akan ketemu waktu yang sempurna untuk memulai sebuah perjuangan. Yang ada hanyalah waktu mendekati sempurna. Kapan waktu yang mendekati sempurna itu? Hari ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membangkitkan semangat kita semuanya. Salam sukses buat semuanya. Saya kembalikan kepada hostnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Coach. Itulah apa yang disampaikan kita. Mudah-mudahan kita bisa memahami ya 5P-nya dari perusahaan ini. Baik Bapak Ibu semua, mungkin kita tidak akan panjang lebar ya, karena ini waktunya juga sudah semakin mepet. Tapi sebelum acara recognition untuk para silver ya, para silver, kita dengarkan dulu musik berikut ini. Silahkan Bang Erpan. Diperbesar Bang, suara dentuman musiknya kayaknya kecil banget ya, gelegar gitu, enak kedengaran ya. Mungkin speaker saya nih yang
Oke, Bapak Ibu semua, udah kelihatan ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut karena waktunya juga sudah semakin mepet. Ini kita lanjut untuk para silver ya, para silver untuk malam ini kita akan panggil ke panggung. Wah, di sini sudah ada Mbak Dewi Amalia, kemudian juga ada siapa lagi? Oke, lanjut ada Bahagia Uswatun Hasanah ya. Kemudian juga ada Mbak Jumiati SPD dari Blora ya. Terus lanjut Ibu Sri Haryunisi. Oke, Groboga. Lanjut. Oke. Udah ya. Jadi ini udah pada naik ke panggung para silver kita, para sang juara yang sangat luar biasa, dan akan diberikan waktu selama 2 menit saja ya, 2 menit saja. Silakan untuk memberikan satu perkenalan, baik itu nama, asal, dan motivasi ya. Ya, kasih waktu hanya 2 menit karena waktunya kita juga dipersingkat ya. Baik, kita yang pertama, kita akan persilakan kepada silver class kita, yaitu Ibu Dewi Amalia. Ibu Dewi sudah hadir? Ya, sudah hadir Pak Iwan. Oke, silakan Bu Dewi berikan motivasinya buat semuanya, para tim-tim Ibu Dewi dan semuanya. Ya. Baik, terima kasih Pak Iwan atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Dewi Amalia dari Solo, dan latar belakang saya sebagai mompreneur, di mana saya berfokus dalam sebagai network builder dan juga agen umroh. Nah, di sini yang saya hormati para leader dan juga seluruh tim hebat Kingsa 100 juta dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan karunia-Nya kita dapat meraih pencapaian di awal perjalanan bulan April ini. Amin. Semua yang kita raih hari ini bukanlah semata karena kemampuan kita, ya, melainkan tentunya karena pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih saya sebesar-besarnya kepada upline sponsor sekaligus pembimbing saya, Gold Leader Bapak Yudhoyono Slamet, yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran dan juga ketulusan, serta memberikan inspirasi dalam setiap langkah perjalanan saya selama kurang lebih 3,5 tahun terakhir ini. Dan juga ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada founder Kingsa, yaitu Silver Leader Bapak Dodi Manaf, serta CEO Kingsa dan Bapak Hadan Haris, dan juga seluruh tim manajemen yang telah menciptakan sistem yang sangat luar biasa ya, sehingga kita semua bisa memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan juga meraih impian. Dan tentunya apresiasi setinggi-tingginya saya persembahkan untuk seluruh tim hebat berlian dimanapun Anda berada, baik itu yang di Blora, Purwodadi, Bojonegoro, Surakarta dan sekitarnya, ya, kemudian Ponorogo, dan masih banyak kota-kota lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan pencapaian ini tentunya adalah hasil kerjasama, ya, semangat dan juga keyakinan dari kita bersama. Sahabat semuanya, mari kita ingat bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari perjalanan besar menuju kesuksesan. Jadi jangan pernah ragu untuk bermimpi dan terus bergerak maju. Karena kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang paling konsisten melangkah ya, dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Nah, bagi sahabat semuanya yang hadir di ruangan Zoom ini, saya juga mengajak untuk kita bersama-sama mengikuti training KIA yang ke-7 ya, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 26 April, karena training eksklusif ini sudah selama ini sudah 6 kali diselenggarakan dan berhasil melahirkan banyak leader-leader tangguh dengan peningkatan omset yang sangat fantastis, dan itu terjadi dengan banyak sekali penuh keajaiban-keajaiban. Dan sayangnya Bapak Ibu di sini jumlah peserta memang sangat dibatasi ya, karena hanya terbatas untuk 35 orang saja.
Dan saat ini yang tersisa hanya tinggal 2 kuota saja ya. Jadi pastikan selesai acara ini nanti Bapak Ibu langsung bisa menghubungi para upline-upline Anda untuk bisa segera mendaftar ya agar tidak melewatkan kesempatan berharga yang ini. Nah, sebelum saya akhiri, ya izinkan Pak Iwan saya menyampaikan sebuah pantun. Ya, Boleh, pergi ke taman memetik melati, melati putih harum baunya. Bersama tim kita raih prestasi berlian Kingsa 100 juta jaya selamanya. Go Diamond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sang juara kita, yaitu Silver Puppet ya, yang betul-betul gitu ya, kualifikasi di bulan bulan Maret dan April. Luar biasa sekali nih. Berikan tepuk tangan buat semuanya ya, buat Ibu Dewi Amalia. Oke, selanjutnya Pak ini siapa? Pak Ervan, selanjutnya siapa? Oke, selanjutnya ini kita panggil untuk Ibu Haja Uswatun Hasanah. Silakan. Jadi beri waktu 2 menit ya Bun. Silakan untuk memberikan motivasinya kepada seluruh timnya dan seluruh Kingsa. Oke, silakan Ibu Haja. Bu tadi tidak bisa ikut karena masih perjalanan, Pak Iwan. Oke, karena masih di perjalanan, kita lanjut. Selanjutnya ada siapa? Ada Ibu Jumiati. Hadir ya? Ibu Jumiati udah ada? Hadir, Pak. Oke, silakan Bunda memberikan motivasinya kepada timnya dan juga perkenalan kepada yang hadir. Silakan Bunda. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumiati, domisili di Kedung Tuban, Blora. Latar belakang saya sebagai seorang pendidik di Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya memotivasi mengapa saya bergabung di Kingsa ini, terutama memotivasi untuk diri saya pribadi dulu, nanti baru mungkin bisa diikuti oleh teman-teman. Saya ingin mewujudkan impian saya. Dan saya untuk mewujudkan impian saya ini sudah pas dengan apa yang saya impikan, ya, mendapatkan mentor dan upline yang hebat sekali yang bisa mengarahkan saya dari titik nol yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis jaringan ini menjadi akhirnya tahu apa-apa berkat bimbingan beliau-beliau yang hebat. Di sini saya teringat pesan beliau, itu orang yang sukses bukan yang paling pintar, tapi yang berani memulainya, disiplin dan konsisten. Jadi ini saya ingat-ingat betul, karena memang saya memulainya dari nol, belum tahu apa-apa, kemudian saya berusaha untuk mengikuti event-event yang diselenggarakan khususnya di tim berlian, walaupun mungkin saya hanya menyimak atau hanya nanti terus saya kalau tidak jelas itu langsung bertanya kepada upline saya. Jadi itu yang saya pegang, harus berani memulai, kemudian disiplin dan konsisten. Jadi sekali lagi, orang yang sukses itu bukan orang yang paling pintar, tetapi berani memulai, disiplin, dan konsisten. Nah, di grup berlian terutama ini, banyak sekali event-event yang diadakan untuk menambah pengetahuan, bahkan nanti diberi pelatihan-pelatihan. Maka untuk itu, kalau ingin menjadi orang sukses di dalam Kingsa atau Kingsa Mania, seperti tadi pesan beliau Bu Dewi, yaitu segera pastikan
ikuti dalam training-training yang diadakan khususnya oleh tim Berlian yang akan diselenggarakan di Tawangmangu pada tanggal 26 April 2026 yang akan datang, yang tinggal 14 hari lagi, kuota dan sangat terbatas, ya. Monggo segera mengikutinya. Begitu juga sebelum saya akhiri, ini ada sedikit pantun. Oke, ya. silakan. Perlu harapan, langkah pasti tanpa ragu, ikhtiar, entah itu berupa apa saja, ini harus kita jadikan andalan, tawakal kunci tembus targetmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan semuanya buat Ibu Tati, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya, Bang Evan. Kita lanjut teman-teman semua. Wah, ini ada Ibu Sri Rahayu Ningsih ya dari Grobongan. Oke, Ibu Sri Rahayu. Sudah hadir Bu Sri? Ya, Pak Iwan. Oke, silakan Bu Sri berikan salam perkenalan, kemudian sedikit motivasi buat tim dan semuanya member kita yang hadir pada acara malam ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Nuzulul Faidah atau Sri Rahayu Ningsih, ya itu nama kecil. Domisili saya di Purwodadi. Latar belakang saya seorang ibu rumah tangga. Saya bergabung di bisnis Kingsa ini, saya kepengen sehat karena banyak produk ya, punya banyak produk. Nah terus saya ingin mendapatkan penghasilan untuk harian, mingguan, atau bulanan. Dan saya ingin membantu banyak orang biar lebih sehat dan bisa mendapatkan penghasilan. Nah ini sedikit motivasi ya. Kesempatan tidak datang dua kali dengan bentuk yang sama. Hari ini kita bukan cuma hadir, tapi kita siap naik level. Yang serius pasti akan tembus. Bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling konsisten. Sedikit demi sedikit, hari ini kita dekat dengan tujuan. Di balik lelahmu hari ini ada masa depan yang sedang kamu bangun. Jangan berhenti, kamu sudah sejauh ini. Kalau kamu ingin timmu naik, kamu dulu yang harus naik. Energi hari ini menentukan hasil kita nanti. Kita mungkin mulai dari nol. Tapi kita tidak pulang dengan nol. Kita pulang dengan tekad baru, aksi baru, dan hasil yang lebih besar. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nuzulul Faidah dari Grobongan. Ini luar biasa sekali motivasinya. Oke, teman-teman semua yang hadir di panggung kemenangan ini, begitu apa yang disampaikan para silver yang betul-betul kualifikasi ya dari bulan Maret sampai bulan April ya, bahkan di minggu pertama ini. Oke, itulah ya, ada Mbak Dewi tadi yang motivasinya luar biasa, ada Ibu Suwatun, kemudian ada Ibu Jumiati dan Nuzul Faidah yang terakhir. Untuk selanjutnya teman-teman, apa kita selingi dengan musik dulu Bang Ervan atau gimana? Atau langsung saja? Oke, kita langsung saja ya. Untuk New Safir ya. Untuk para New Safir. Ada Ibu Sri Winarti, ini para New Safir ya. Silakan dikasih waktu 2 menit. Para New Safir, Bu Sri Winarti, apa sudah hadir?
Bu Sri. Oke, kemungkinan. Kemudian ada Ibu Alfia, ya. Ini Safir Alfia. Hadir Ibu Safir? Sudah hadir? Oke, ada New Safir kita, Supriyatno, ya, dari Bojonegoro. Wah, ini luar biasa Jawa Timur. Ya. Oke. Hadir Pak Supriyatno. Kemudian ada Nyoman Weni Kusmawati dari Bali. Hadir Ibu Nyoman. Nyoman hadir ya. Oke, para New Safir. Masih ada, Bang? Oh, udah cukup ya. Oke, para New Safir kita apakah bisa menyampaikan apa namanya perkenalan selama 2 menit aja ya. Ini cuma 2 menit waktunya. Asal dan mungkin motivasi lah sedikit. Silakan para New Safir. Dimulai dari Ibu siapa tadi, Bang? Para New Safir ada yang hadir? Yang dipanggil tadi yang pertama? Gak ada ya kelihatannya ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Oke, para New Safir. Kalau nggak ada atau tidak ada, kita lanjut ya. Oke, kalau kita... Apakah ada? Lanjut. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya ya. Kita untuk para Safir ya. Para Safir yang betul-betul dia bertahan dari mulai bulan Maret sampai awal bulan April sampai awal Maret Maret sampai awal April ya sudah Safir. Oke, Bang Irfan silakan. Oke, mari kita sambut ada Ibu Sukria dari Grobongan. Oke, lanjut ada Ibu Siti Maimunah dari Grobongan. Lanjut, Bang. Ada Bapak Selamat Sukemi dari Blora. Ada Ibu Julia Betty Utami dari Blora. Oke, ada Ibu Yulia Nafisatu Hariro dari Blora. Kemudian ada Ibu Wardiningsi dari Blora. Oke, ada Ibu Nanik Haryati SPD dari Solo. Assalamualaikum, Pak. Aiketut Artawa dari Bali. Ada Nyoman Andi Gunawan dari Bali. Oke, ada Nimade Tantrini dari Bali. Ada Made Suarningsi dari Bali. Ada Ibu Sutini dari Bandung. Lanjut, ada Pak Yanto Blora. Wah, keren. Ada Ibu Sri Sulatri Boyolali. Ya, Ibu Sri Supatni SPD dari Boyolali. Oke, ada Ibu Nurul Sofiati dari Grobongan. Nah, ini musiknya enak nih. Lanjut. Wah, itulah para Safir ya, yang betul-betul dia para sang juara kita. Oke, Ibu, kita akan mulai 2 menit saja ya. Ini waktunya sangat singkat. Silakan Ibu Sukira sudah hadir. Ya, silakan perkenalan. Ibu Sukira. Kayaknya nih, hadir atau enggak ya Ibu Sukira? Ada Pak Iwan, mic-nya yang belum terbuka. Ada ya, ada silakan Ibu Sukira. Perkenalan selama 2 menit saja.
karena waktunya ini sudah mepet. Kasihan pembicara utama kita yang terakhir. Sukira, bisa? Mic-nya yang belum terbuka, Bu Sukira. Bisa dibuka mic-nya. Kalau belum, kita lanjut ya. Siapa? 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 Yang siap silakan, yang tadi dipanggil kedua. Perkenalkan nama. Oke. Siap. Ibu Siti, apa hadir? Ada wajana? Oke Pak Selamat Sukemi itu, monggo Pak Selamat Sukemi. Oh, oke Pak Selamat, silakan Pak Selamat. Udah nggak sabar Ya. Pak Selamat, semangat. Terima kasih Pak Iwan. Siap, silakan kenalan nama, Pak. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, Silakan, Pak teman-teman, sahabat Kingsa, saya hormati. Iya, silakan Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Selamat Sukemi, berdomisili di Kedung Tuban, Blora. Wow, Blora, keren. Ya, Kedung Tuban, Blora. Latar belakang seorang pendeta jemaat di GKJ Pulau Kedung Tuban. Oke, siap. Motivasi saya untuk ikut dalam mitra ini, bermitra dengan Kingsa, utama adalah sehat. Itu yang utama menjadi motivasi. Karena sehat dan rezeki yang berlimpah adalah anugerah Tuhan. Dan itu tidak diberikan secara otomatis, tetapi harus dan tetap diperjuangkan. Untuk dapat tetap sehat, perlu diperjuangkan, dan perjuangan yang utama adalah harus tetap mendekat kepada Tuhan, Sang Sumber kesehatan dan sumber rezeki. Betul sekali, Pak. Amin. Siapapun yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan, Sang Sumber rezeki dan sumber kesehatan, akan dimampukan mendapatkan rezeki yang berkelimpahan. Amin. Motivasi saya atau moto saya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang dimaksudkan, siapapun dan dimanapun yang menerima kenyataan yang terjadi dalam hidupnya, dengan sukacita akan tetap sehat dan akan tetap dimampukan menikmati dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Inilah yang menjadi motivasi dan memotivasi kepada siapapun, karena kita adalah sebagai insan yang bertuhan. Untuk itu, saya hanya menyampaikan ini, siapapun yang akan sukses melalui kendaraan Kingsa harus tetap bersahabat dengan baik kepada siapapun mitra, dan terlebih tetap mengarahkan hidup kepada Sang punya rezeki dan kesehatan. Inilah yang menjadi motivasi dan memotivasi kepada saudara semua, dan saya kira hanya itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjut teman-teman. Karena waktunya sudah singkat. Nanti perkenalan. Halo, assalamualaikum. Halo, Ya. assalamualaikum. Kula Bu Sukira, Pak. Bu Sukira bisa dikasih waktu Pak Iwan. Iya. Oke, Ini silakan. pakai HP-nya Bapak. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Sukira, domisili di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Latar belakang saya, pensiunan guru. Motivasi saya untuk gabung di PT Kingsa, sehat walafiat di usia senja. Saya gabung di PT Kingsa 2,5 bulan. Ini untuk mewujudkan di usia purna saya sekeluarga tetap sehat walafiat, sehat jasmani rohani, dan ekonomi, juga sehat lahir batin sepanjang hayat, dan bermanfaat untuk diri sendiri, juga banyak orang. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, solusi saya adalah gabung di PT Kingsa Sejahtera ini. Hasil dan bukti sudah nyata. Bapak Ibu yang ada di Zoom ruangan ini, malam ini adalah bukti yang konsisten, pasti menang. Jangan berhenti sekarang. Langkah kecil Anda hari ini adalah pintu menuju hasil besar dan hebat. Maju terus karena giliran Anda untuk bersinar. Bapak Ibu yang ada di Zoom ruangan ini, mari kita tingkatkan kreativitas kita dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan diadakan di Tawangmangu Training KIA, pelaksanaan tanggal 25 sampai 26 April 2026 ini, kota terbatas. Mari segera kita daftar dan ikuti. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut untuk selanjutnya. Ada siapa? Bapak. Oke, silakan lanjut. Ada Pak Suprayitno. Ya, Pak Suprayitno, silakan. Mohon maaf ya, karena nggak terhafal satu-satu ya. Yang hadir langsung aja. Yang hadir pokoknya nanti langsung. Pak, silakan Pak. Baik. Kenal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprayitno, asli dari Bojonegoro, Bapak Ibu, Kecamatan Kanor. Kebetulan saya gabung Kingsa, dikenalkan sama Pak Yudhoyono Slamet. Saya juga nggak tahu ini, tahu-tahu kok katanya masuk circle Sapir Kelas. Ya, saya ucapkan terima kasih buat PT Kingsa, dan saya ucapkan terima kasih buat leader-leader yang sudah mensupport kami di PT Kingsa ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya, siapkan tepuk tangan dong. Ini kurang meriah ini. Coba tepuk tangannya mana? Langsung aja kita buka mic-nya semua. Silakan. Ervan, untuk selanjutnya siapa nih yang hadir? Bu Nani, Bu Nani. Bu Nani, ada hadir Bu Nani. Bu Nani ya, Bunda Nani. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nani Haryati. Latar belakang saya seorang pensiun guru, dan kebetulan domisili saya di Grogol, Sukoharjo. Adapun motivasi saya mengikuti PT Kingsa ini adalah yang pertama, dengan modal kecil kita bisa berlatih untuk berbisnis. Kemudian untuk mengisi waktu untuk kegiatan, karena sudah purna tidak ada kegiatan, saya mengikuti bergabung dengan PT Kingsa ini. Selain itu juga membantu sesama di dalam bidang kesehatan dengan mengenalkan produk Kingsa yang tentunya tentunya ini juga yang juga masuk utama, yaitu untuk menambah penghasilan.
Terima kasih dan Oke. waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan tepuk tangan buat Cendana nih. Oke, kita lanjut. Ada siapa lagi? Bu Sutini. Bu Bu Sutini, Sutini. monggo Bu Sutini. Oke, silakan Bu Sutini. Mana? Bu Sutini. Silakan. Hadir nggak Bu Sutini nih? Ada nggak? Oh, kok hilang? Oh, hilang ya. Bu Sutini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Iwan atas waktunya yang diberikan. Oke. Baiklah, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Sutini, domisili di Bandung, Jawa Barat. Latar belakang saya Purnawirawan Polwan, Purnawirawan Polri. Alhamdulillah atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala saya bisa mencapai peringkat sapir. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Yudi sebagai mentor dan pembimbing saya, juga Mbak Dewi Amalia, juga Mas Erpan. Karena tanpa beliau kami tidak akan berada di sini di grup 100 juta. Motivasi saya bergabung di Kingsa ini bukan karena kebetulan, tapi karena sebuah keputusan. Saya melihat banyak orang ingin berubah, tapi tidak semua berani mengambil peluang. Saya memilih untuk mencoba karena saya yakin perubahan tidak akan terjadi kalau kita tetap berada di zona nyaman. Di sini saya menemukan bukan hanya peluang penghasilan, tapi juga proses pembentukan diri menjadi lebih disiplin, lebih percaya diri, dan lebih visioner. Karena di sini saya tidak jalan sendiri, ada bimbingan dari tim yang sudah berpengalaman. Terus ada komunitas dan peluang berkembang yang nyata untuk memperluas relasi, membantu banyak orang mendapatkan manfaat yang sama. Amin ya rabbal alamin. Terus kesempatan di sini itu terbatas ya. Di sini saya motivasi saya juga ingin mewujudkan impian yang belum tercapai, Pak. Juga ingin membahagiakan keluarga. Sisa hidup saya ini ingin bermanfaat bagi banyak orang. Setelah purna juga saya berusaha harus tetap sehat. Dengan produk Kingsa ini, alhamdulillah sudah terbukti, Pak. Sehubungan kakak saya kemarin sakit repot sudah terbantu dengan produk Kingsa. Saya lebih yakin. Alhamdulillah saya sering dapat bimbingan dari mentor yang sudah berpengalaman yaitu Pak Yudiono. Terima kasih Pak Yudiono. Dan saya iya, dan saya tidak lupa juga mohon kepada semuanya yang sudah sukses, mohon bimbingannya untuk selanjutnya agar saya bisa naik peringkat ke tingkat yang lebih tinggi. Amin. Terima kasih semuanya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjut secara Pak Andi. Dari Bali. Sekarang mulai dari Bali ya. Oke. Pak Ketut Artawa, silakan Pak. Pak Ketut. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Mbak. Saya bersyukur mengenal Kingsa ini. Jadi
ini yang sesungguhnya yang saya cari karena kebetulan 25 tahun ini hidup saya memang di network marketing Bapak Ibu. Dan saya juga buka rumah terapi. Jadi saya membutuhkan media atau sarana yang bisa saya pakai untuk setidaknya memberikan solusi kepada kesehatan masyarakat. Dan pada situasi yang tahun-tahun ini saya melihat memang kebutuhan akan produk herbal, khususnya kita ingin kembangkan herbal dari dalam negeri. Ini adalah sebuah momentum yang tepat waktunya. Kemudian seperti yang Pak Dodi sampaikan tadi, keunggulan Kingsa ini saya mengamati dari 5P yang digambarkan tadi. Yang pertama memang produk, yang kedua adalah marketing plan-nya dirancang untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Yang saya lihat, ketiga ada tim support system. Nah, ini yang menurut saya yang paling penting gitu. Saya bersyukur ada Pak Iwan, saya kenal Kingsa ini, kemudian Coach Yudi, saya bersyukur melalui beliau saya bisa belajar lagi. Di samping saya mulai kenal Pak Dodi sekarang, wah luar biasa ini. Nah, yang tentu yang paling kita harapkan juga adalah manajemen yang memiliki visi dan misi yang berkelanjutan. Seperti Pak Dodi sampaikan, ada perjuangan panjang yang beliau siap lakukan bersama kita. Jadi terima kasih Pak Ibu atas kebersamaannya dan atas sharing-sharingnya. Saya sangat meyakini kita semua bisa terus meningkatkan prestasi dan berkarya melalui Kingsa Sejahtera ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Leader Ketut Artawa dari Bali. Oke, kita lanjut ya. Oke, dari mana lagi nih? Oke, silakan. Waktunya ini singkat saja ya, karena udah mepet sekali. Ada Mas Yanto, ada Mbak Wardinese yang dari Blora. Blora, Mas Yanto silakan Mas. Ada Bu Ines dari Solo, setelah itu antri. Mas Yanto. Ya, Pak Iwan atas waktunya yang diberikan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat aja Mas. Ya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Yanto, berdomisili di Blora bagian selatan. Latar belakang saya sebagai buruh tani, hidupnya di tengah hutan. Ya. Siap. Untuk motivasi saya bermotivasi untuk diri saya sendiri karena kenapa saya ikut bergabung di PT bersama Kingsa Sejahtera ini, karena saya mempunyai keinginan bagaimana bisa merubah kehidupan saya yang lebih layak untuk istilahnya mencari penghasilan, mendapatkan penghasilan yang lebih layak lagi. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Mas Yanto. Ya. Oke, selanjutnya ada Pak Andi Gunawan. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Iwan, MC yang luar biasa malam hari ini. Kedengaran Pak Iwan? Malam Pak Andi, silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Andi Gunawan, asal dari Singaraja, Bali, latar belakang wira swasta. Saya merasa sangat beruntung berada di bisnis Kingsa ini, Bapak Ibu, diperkenalkan oleh leader-leader yang luar biasa, Pak Ketut Artawa, Pak Iwan, dan juga Pak Judi. Di Kingsa, sehatnya saya dapat dari konsumsi produk, tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, Bapak Ibu. Sugihnya dapat, walaupun baru memulai, tapi sudah mulai mendapatkan hasil dan nyata masuk rekening. Itu yang penting, Bapak ya. Bonus ada dan nyata masuk rekening. Terus happy-nya dapat karena komunitasnya bagus sekali, Bapak Ibu, saling mendukung. Walaupun kita beda jaringan, tapi saling menguatkan, Bapak Ibu. Jadi, buat Bapak Ibu yang masuk Zoom ini, yang belum gabung di Kingsa, segera ambil keputusan. Yang sudah join di Kingsa, ayo segera ikuti semua acara yang sudah disediakan oleh support system dan pastikan hadir di acara KIA di Tawangmangu. Baik, demikian dari saya Pak Iwan. Salam sukses untuk semuanya.
Thank you, leader tuh. Oke, silakan. Lanjut, kita lanjut. Buat warning sih. Ya, Bunda, Swarningsih, Mada Swarningsih. Silakan Bunda. Mada Swarningsih. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Malam. Jelas ya, Pak Iwan ya. Jelas sekali. Jelas suara saya. Oh ya, baik. Oke, Bunda. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Salam sehat sugih, bahagia dari Bali. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Iwan. Oke, Sebelumnya, sama-sama. perkenalkan, nama saya Made Swarningsih dari Bali. Saya ibu dari 4 orang putri. Di sela-sela kesibukan saya jadi ibu rumah tangga, saya aktif di salon juga, salon kecantikan ya Bapak Ibu ya. Nah, dari pelanggan salon, saya jadi banyak belajar bagaimanakah caranya sehat dan tetap cantik. Kebetulan di akhir bulan Maret, saya dibagikan informasi tentang Kingsa oleh Bapak Andi Gunawan. Nah, Bapak Andi ini adalah leader saya dari 10 tahun yang lalu. Yang sangat keren di sini ya. Diinformasikan produk Gamatrat yang memiliki komposisi dari tripang emas. Baru dengar aja cerita dari Pak Andi dari tripang emas, saya ingat dulu pernah konsumsi produk dari tripang emas. Dan tripang emas itu sangat bagus untuk kulit. Tapi harganya yang sangat lumayan mahal waktu itu ya. Jadi saya itu nggak lama konsumsi. Nah, sekarang saya ketemu lagi produk terbuat dari tripang emas, Bapak Ibu ya. Dan dari Maret dan datang produk langsung saya coba. Dan saya sudah konsumsi 1 botol Gamatrat. Memang sangat luar biasa sekali, badan terasa lebih enteng dan kelembaban kulit yang sangat terasa terjaga untuk kelembabannya. Karena saya berpikir bahwa bagaimana ya caranya biar kulit itu tanpa kosmetik berlebih, tapi kita bisa merasakan kenyamanan kekenyalan pada kulit yang jangka panjang. Seperti itu sih yang saya pikirkan, karena kan tidak hanya kadang-kadang kesehatan itu kita kadang-kadang di customer itu kadang-kadang kita menginformasikan kesehatan dan kecantikan itu kadang-kadang orang pasti memilih kecantikan kebanyakan. Jadi di sini Gamatrat memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Kalau bisa sehat dan cantik, kenapa tidak bersama Kingsa ya. Terima kasih Kingsa yang sangat luar biasa. Biarlah semakin banyak yang terbantu kesehatan dan kecantikannya bersama Kingsa. Nah, ingin menjadi bagian dari pemenang Kingsa Mania, Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung, segera pastikan ikut dalam training Kia di Tawangmangu. Sekian dari saya, terima kasih Kingsa dan teman-teman semuanya. Salam sehat, sugih, bahagia selalu buat kita semua. Amin ya Allah. Ke Iwan. Oke, terima kasih Kumade. Terima kasih sekali. Oke, kita lanjut. Selanjutnya. Ada siapa selanjutnya? Oke, silakan, waktunya sangat cepat. Silakan dilanjut secepatnya. Mbak Ines. Mana Mbak Ines? Mbak Ines. Nggak usah buka kamera, nggak apa-apa kalau sinyalnya nggak kuat. Cepat aja ya. Ini nggak bisa di ini karena waktunya juga. Cepat aja yang hadir langsung. Oke, siapa? Ines, Pak Iwan. Bu Ines, hadir Bu Ines. Bunda Ines. Hai, Bunda Ines. Mbak Wardiningsih. Oke, kalau tidak ada lanjut siapa? Bu Wardiningsih dulu, mungkin Mbak Ines sinyalnya nggak bagus tadi. Ya, betul. Silakan Bunda dari Bali. Mbak Ines minggu depan Pak sudah info karena sinyalnya jelek. Iya nih kayaknya sinyal nih kurang ini. Ini pun kesini sinyal dah. Oke, ada Bu Wardiningsih. Siapa dia dari Bali? Masih ada dari Bali? Masih ada. Pak Andi atau Pak Eketut dibantu coba. Bunda
yang dari Bali? Tidak hadir, Pak. Oh, sudah tidak ada. Kalau tidak ada dari Bali, nanti kita akan lebih meriah lagi di panggung yang selanjutnya ya. Mungkin malam ini kita kurang maksimal, tapi ini kita ucapkan selamat kepada selamat dan sukses kepada Ibu Wardiningsi dari Blora atas pencapaian luar biasa ya, raih paket RO Ion Tera Super. Luar biasa sekali. Oke. Apakah hadir? Ini ucapan selamat lagi kepada Ibu Sri Sulastri dari Boyolali ya, sebagai pencapaian luar biasa, raih paket RO juga. Dapat Ion juga nih. Keren banget. Ini dia sang juara dari Bali. Safir Plus Ion Tera Super, ini Nyoman Weni Kusumawati. Luar biasa. Ini memang keren-keren nih. Kalau tim ibu-ibu ini keren-keren sekali ya. Laki-laki itu ketinggalan sama ibu-ibu. Oke, lanjut Bang Herman. Keren kan sama kamu tadi panggung. Udah nggak ada lagi ya? Bapak Ibu semua, mungkin semua tidak kebagian untuk berbicara ya, tapi insya Allah nanti untuk ke depan di acara-acara lebih meriah lagi kita akan lebih siapkan lagi waktu-waktu yang lebih utama, lebih tepat, lebih meriah lagi ya. Ini kita baru permulaan. Oke, mungkin Bang Herman ini kita masuk ke acara puncak ya. Acara yang kita tunggu-tunggu. Tapi sebelumnya apa kita dengarkan dulu bumper atau musik untuk menyambut beliau, pembicara terakhir? Atau kita lanjut? Baik Bapak Ibu semua, karena waktu juga sudah lewat terlalu malam, ini untuk beliau ya, waktunya sebetulnya udah tersita nih, tapi nggak apa-apa, ini pelajaran buat ke depan, kita lebih hebatkan lagi, lebih siapkan lagi dengan matang. Kita akan dengarkan pemimpin besar kita, pelatih kita, coach kita, yang selama ini membimbing kita dengan sabar, memberikan program-program yang begitu hebat, ya. Nah ini dia, kita saksikan dulu untuk bumper berikut ini ya. Video wah, sampai subuh juga oke kata Kak Dewi. Oke. Baik Bapak Ibu semua, kita sambut pembicara yang terakhir ini. Mari kita sambut beliau, seorang pelatih kita yang sangat luar biasa, yaitu Gold Plus Bapak Judiono. Selamat, silakan Pak Judi. Oke, makasih Pak Iwan. Ya, selamat datang dan selamat buat yang tadi sudah naik peringkat dan memberi motivasi, ya keren sekali, dari banyak kota, dari Bali ya, dari Pulau Jawa ya, dan luar biasa sekali, tadi banyak sekali. Selamat buat semuanya. Baik Bapak Ibu, singkat cerita ya, tadi juga kita bisa dengar juga upline kita Pak Dodi Esmanaf, kakak kandungnya Ahmad Dhani ya, beliau juga tadi kasih pembukaan. Nah, menarik sekali tentang 5P ya, cukup menginspirasi. Dan juga Pak Iwan yang semangat jadi MC-nya keren terus ya. Baik, dan kita akan, kalau ngelihat judulnya, materinya adalah The Power of Kepepet ya. Mungkin gambar posternya bisa ditunjukkan. Gambar The Power of Kepepet itu seperti ini gambarnya. Nah, The Power of Kepepet ya.
bagaimana tagihan ya, yang punya tagihan siapa nih? Yang punya hutang ya kan? Dan kita terjepit di antara keduanya ya kan? Kalau nggak ada jalan kembali, peluang di hadapan mata ya. Jadi kalau nggak ada jalan lagi itu gimana ya? Aja peluang di hadapan mata, ketakutan menjadi keberanian, otak memaksa kita jadi cerdas. Itulah kalau kepepet tuh semuanya menjadi seperti itu. Inilah masa terbaik menjadi orang sukses. Jadi Bapak Ibu yang saat ini kepepet dengan tagihan dan utang, inilah saatnya untuk menjadi orang sukses. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman semua ya, jujur aja sebagian orang berubah bukan karena mau kok, tapi karena terpaksa. Cocok ya? Sebagian besar loh orang tuh berubah bukan karena mau. Enggak, tapi ternyata karena kepaksa. Nah ini, karena kepepet ya, terpaksa karena tagihan, ya tuh gambarnya tadi. Terpaksa karena keadaan. Juga bisa terpaksa karena sudah enggak ada pilihan lain. Ya. Dan itulah namanya kepepet. Namanya kepepet. Nah, Bapak Ibu, selama ini orang ngindarin yang namanya kepepet. Padahal justru disitulah kekuatan terbesar muncul. Ya, justru pada saat kita kepepet muncullah kekuatan. Kenapa? Karena pada saat kita kepepet, ya biasanya apa? Kita berhenti untuk nunda. Cocok ya? Biasanya suka nunda. Tapi kalau kepepet nggak mungkin nunda. Contohnya, ya Anda disuruh lari, mager, males gerak, duduk, manis, ya nggak pernah mau lari pagi atau jalan sehat, ya. Kenapa? Ya nunda, ntar aja, ntar sok gitu. Tapi pada saat itu nggak lama kemudian dikejar anjing galak. Mau nggak mau kepepet kan? Kepepet, kalau nggak digigit, digerauk, ya mau nggak mau ada lari kenceng. Nah itulah, jadi artinya berhenti menunda karena dikejar anjing galak. Nah itu namanya kepepet. Jadi untuk sehat pun biasanya perlu kepepet. Untuk kaya pun perlu kepepet kalau kita sering mager ya. Yang kedua, kita juga sering berhenti untuk banyak alasan. Alasan lu. Tapi kalau udah kepepet, alasannya hilang. Dan juga yang kita kepepet, itu biasanya kita akan ngebut, mulai bergerak ya. Dari tadinya cuma mager, diam aja, bergerak. Jadi dengan kepepet, memaksa kita untuk action. Gini Bapak Ibu, kalau kita ngomong ya, otak itu kan berubah karena terdesak. Karena konsep kerja otak itu, ya otak nih. Semua otak ini penelitian di neuroscience ya, bahwa fungsi otak itu dia selalu mengejar kenikmatan, menghindari sengsara, ya, menghindari sengsara dan mengejar kenikmatan, mencari hal yang senang dan menghindari sengsara. Nah, jadi tapi otak itu bisa berubah saat kita terdesak, ya. Nah, tapi dalam kondisi nyaman, misalnya gini, kalau kita nyaman nih, kita lagi santai, banyak alasan ya, tidak maksimal, itu normal karena kita mencari kenyamanan, mencari hal yang menyenangkan, kenikmatan. Tapi kalau kepepet, otak tuh fungsinya jadi fokus Bapak Ibu. Yang tadinya nggak fokus, otomatis jadi fokus kalau kepepet. Ya, kemudian insting bertahan hidup juga jadi aktif. Ya, insting refleksnya itu jadi aktif kalau kepepet. Dan kreativitas itu otomatis meningkat. Ajaib. Jadi tiba-tiba orang kepepet tuh ada aja idenya, kreativitasnya meningkat. Nah makanya kepepet itu sama aja kalau dalam dunia hewan itu disebut mode survival, mode untuk bertahan diri ya. Itu yang menyebabkan jadi fokus dan jadi kreatif kalau manusia. Nah, jadi gitu gambarannya Bapak Ibu. Semua orang tuh ternyata orang sukses, orang yang jadi orang besar, orang hebat, ternyata menurut penelitian ya, itu semuanya pernah kepepet, bahkan sering kepepet. Ya kan? Bisa dicoba ya, orang sukses itu bukan orang yang paling santai ternyata, tapi orang yang selalu pernah ada di hidup di titik terendah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sekarang ada pada kondisi di titik terendah, itu saat yang tepat untuk action, karena sudah kepepet. Tapi ada juga yang di titik terendah ternyata nggak ngerasa kepepet, nah itu susah ya, itu kekecualian ya, malah tambah santai ada ya. Tapi untuk orang yang punya karakter dan leader dan bertanggung jawab ya, pasti di titik terendah itu apa? Contohnya pada saat kita nggak punya uang, itu titik terendah loh. Nggak punya duit ya, itu berat banget. Dikejar kebutuhan ya kan, benar nggak? Kebutuhan A, B, C, D nggak terpenuhi ya, dan nggak ada jalan juga untuk mundur. Nah justru disitulah kita atau mereka itu akan meledak. Nah masalahnya kadang-kadang ya bukan masalah kepepet ya. Jadi kalau kadang-kadang kita udah pengennya kepepet, tapi kadang-kadang kok masalahnya kok nggak kepepet gimana?
Nah, jadi kalau kita atau Anda kepepet tapi juga nggak bergerak, ya kenapa Pak sudah kepepet tapi kok saya nggak gerak-gerak ya kan? Kenapa? Itu ternyata permasalahan ya, bisa jadi karena satu takut, yang kedua dia ragu, yang ketiga juga bisa juga dia nunggu sempurna. Nah, jadi Bapak Ibu kadang-kadang orang kepepet belum mau gerak, ternyata ada 3 hal ya, bisa karena lagi ketakutan, ragu untuk melangkah, atau juga bisa juga terlalu menunggu sempurna. Ntar dulu deh, kalau kurang ini, ntar dulu deh, kurang itu ya. Akhirnya nggak gerak-gerak. Nah, tapi sekali lagi kepepetnya kurang besar biasanya kayak gitu. Nah, Bapak Ibu untuk Kingsa hari ini adalah jalan keluarnya. Buat yang the power of kepepet, Kingsa lah jalan keluarnya. Lo kok bisa? Ya setuju dong. Tadi Pak Dodi udah jelaskan 5P-nya ya. 5P-nya di bisnis Kingsa itu mantep. Berarti ini jalan keluarnya. Gitu. Nah, tinggal kita mau pakai kendaraan apa nih, ya kan? Ya udah kendaraannya pakai Kingsa, ya udah Kingsa aja. Kenapa? Produknya sudah ada, jelas produknya bagus ya, berbadan hukum lengkap, sistemnya lengkap, komunitasnya juga ada nih, komunitas klub 100 juta kita ini juga keren ya kan, ada. Dan yang paling penting momentumnya ada. Karena sebuah perusahaan besar, ya misalnya duitnya banyak, modalnya besar, ya kemudian produknya juga mungkin bagus ya. Tapi kalau tidak ada momentumnya, ya nggak jadi juga. Ya, banyak kok kita lihat perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, perusahaannya besar, modalnya kuat, produknya bagus ya. Tapi bertahun-tahun nggak bergerak gitu ya. Ya cuman gitu-gitu aja. Kenapa? Karena momentumnya nggak dapet. Pas momentumnya nggak ada. Tapi pada saat dapat momentumnya, biar gitu, wah, mau perusahaan biasa-biasa aja akan bisa menjadi ledakan. Nah, penting. Jadi sebuah momentum itu adalah sebuah energi kinetik yang besar sekali ya, momentum. Nah, Kingsa ini keren. Kenapa kok momentumnya besar? Yes, Kingsa itu momentumnya gede banget. Kok bisa Pak? Buktinya apa? Buktinya baru 2 bulan ya, diresmikan 2 bulan setengah berarti kan. Itu sekarang sudah hampir 18.000, 17.600 sekian. Itu kemarin ya. Mungkin hari ini mudah tembus 18.000. Baru 2 bulan setengah loh. Udah tembus membernya 18.000. Berarti itu momentum besar. Biasanya kalau nggak ada momentum perusahaan lain, ya untuk mencapai 18.000 itu butuh paling nggak setahun, bahkan bisa 2 tahun. Untuk perusahaan baru masuk ya di MLM. Tapi Kingsa baru 2 bulan setengah, itu udah tembus di angka 18.000. Itu menunjukkan momentumnya besar. Dan di TikTok viral di mana-mana ya, bisa dilihat beritanya luar biasa. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang ya, kalau Anda jatuh ke jurang, Anda nggak mikir nanti aja naiknya, enggak. Pasti kalau kita jatuh nyemplung ke jurang, yang ada kita cepet-cepet berusaha naik, betul nggak? Karena udah kepepet. Apalagi di bawahnya banyak ular, ya kan? Banyak macan. Kita mau nggak mau akan cepet naik. Nggak pernah mikir entar aja, santai. Nggak mungkin kan? Coba aja kecemplung, ya kan? Atau kecemplung ke selokan yang dalam, comberan, dalam ya. Tapi di dalamnya banyak ular yang siap menggigit Anda. Nggak mungkin Anda antara santai aja, nggak mungkin kan. Pasti Anda berusaha untuk melompat, naik ke atasnya. Nah, itu konsepnya bahwa carilah sesuatu yang membuat kita kepepet kalau memang belum kepepet, ya kan. Tapi kalau udah kepepet, ya buat lebih kepepet lagi, supaya Anda bisa melompat lebih tinggi. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu kondisi Bapak Ibu hari ini, ya kondisi Anda hari ini saya nggak tahu. Mungkin aja lagi banyak kebutuhan, ya. Mungkin juga Anda sedang tertekan. Ya, tapi ada satu hal yang saya lihat, ya ini bisa menjadi titik balik, Pak Bu. Menjadi titik balik untuk hidup kita semua. Kepepet itu menjadi sebuah titik balik. Ya, kepepet itu bukan akhir sebetulnya. Jadi kepepet adalah awal dari sebuah kebangkitan. Ya, kepepetan. Jadi kepepet, the power adalah awal dari sebuah kebangkitan. Jangan tunggu nyaman. Yang penting Bapak Ibu kita jangan tunggu juga buat siap. Ya, udah pokoknya hajar aja, dan jangan tunggu juga untuk sempurna baru bergerak. Mulai detik ini juga sekarang. Bergerak sekarang. Join, yang belum bergabung join sekarang. Yang udah join, ayo gaspol sekarang. Ya, itu gambarannya. Nah, Bapak Ibu, itu gambaran dari sebuah the power of kepepet. Nah, mungkin saya akan ceritakan tentang kepepet ya, dongeng sebelum saya tutup. Di sebuah kerajaan ada seorang raja yang punya putri cantik ya.
Putri ini mau dinikahkan dan terkenal sekali kecantikannya. Dan kerajaannya kaya raya dan besar. Lalu dia bikin sayembara, dia tanya penasehat, gimana nih anak saya mau dikawinin sama pangeran-pangeran, tapi saya bingung pangeran yang gimana nih. Akhirnya si penasehat ya harus yang pemberani. Lah gimana pangeran pemberani ngetesnya katanya. Ya gini aja bikin sayembara katanya. Akhirnya mereka bikin sayembara oleh si penasehatnya, buatlah sayembara kepada seluruh pangeran silakan datang ke kerajaan karena yang bisa mendapatkan putri raja itu bisa dapat yang nanti bisa dapat warisannya. Jadi misalnya kalau nggak mau putri raja ya nanti dapat separuh kerajaan lah gitu kan. Misalnya pangerannya mungkin nggak tertarik dengan putrinya, tapi kalau nggak nanti dapat separuh kerajaan. Sayembaranya apa? Silakan datang ke kerajaan. Akhirnya berbondong-bondong orang datang ke kerajaan tersebut dan mereka tanya apa sayembaranya? Oh sayembaranya gampang katanya. Kamu cuma disuruh berenang aja dari ujung sungai sini ya ke ujung sungai sana katanya, dan lebarnya cuman nggak jauh kok, lebarnya cuman sekitar 20 meter aja, dalamnya ya nggak jauh, nggak dalam juga, paling sekitar 2 meter, jadi siapa aja bisa nyebrang ke sana katanya, lebarnya cuma 20 meter, oh nggak jauh 20 meter, oke kalau gitu silakan siap-siap siapa yang nanti duluan bisa sampai ke ujung sungai sana katanya, nanti akan dapat putri raja atau separuh kerajaan atau dua-duanya. Akhirnya ngelihat putri raja cantik ya pangeran-pangeran itu semuanya semangat ya. Wah lumayan dapat putri raja atau separuh kerajaan. Akhirnya mereka semuanya siap buat berenang, buka bajunya, buka celananya, tinggal pakai celana renang. Mereka udah mau siap-siap lompat ke ujung sungai, menyeberang. Tapi apa yang terjadi? Penasihat bilang, tapi hati-hati ya para peserta, karena di sini banyak sekali buayanya. Kaget, banyak buayanya, betul. Gak lama kemudian di air keruh tersebut, ya karena kan sungainya agak coklat ya, muncul kepala buaya, ngelewat, tunggu, kaget, ada buaya lewat, ya kan? Gak lama lagi muncul lagi kepala lewat, ya, duduk, tenggelam, nyelam lagi, ada lagi buaya, akhirnya semuanya pada takut, gila kan yang menyeberang ke 20 meter lebarnya, tapi kalau ada buaya gimana caranya selamat gitu kan? Akhirnya nggak ada yang mau lompat, nunggu betul-betul pikirnya sampai nggak ada buaya yang lewat. Tapi ternyata selalu ada melintas buaya lewat ya, kepala muncul ngilang lagi. Wah akhirnya semuanya nggak ada yang berani, nunggu sejam, nunggu 2 jam, nggak ada yang berani lompat, nunggu 3 jam. Si penasihat, ayo siapa yang berani kok nggak ada yang melompat katanya, nggak ada yang berani ya. Nah, di jam keempat tiba-tiba ada yang melompat, cebur, keluar, ada yang melompat, semuanya kaget, ada yang melompat, semuanya bertepuk tangan, dia, ada yang melompat, tapi ada juga yang teriak-teriak, pasti mati, cepet ditolong, kamu balik lagi aja, jangan kamu berenang ke sana, nanti kamu dimakan buaya, cepet kembali, banyak yang teriak meragukan orang itu untuk suruh balik lagi, tapi ternyata orang yang kecemplung itu udah nggak peduli, dia langsung berenang, kayak panik banget dia berenang luar biasa dengan cepatnya berusaha menyeberang ke ujung sungai satunya. Dan semua orang berteriak-teriak, ada yang teriak mengatakan dimakan buaya pasti mati, tapi ada juga yang berteriak ayo terus semangat gitu kan, nggak tahu pokoknya teriak-teriakannya macam-macam. Tapi yang terjadi ternyata Bapak Ibu, satu orang itu selamat sampai di ujung sungai satunya, selamat dengan terengah-engah, dengan napas tersengal-sengal. Dia naik ke atas sungai dan pada saat naik ke sungai matanya merah dan matanya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Dia melotot, matanya merah dan melotot luar biasa. Lalu didatangilah sama penasihat dan rajanya. Selamat ya, katanya. Kamu jadi pemenangnya. Bagaimana? Kamu pilih yang mana? Putri kerajaan, katanya. Dia dengan mata marah dia bilang gini, itu nanti aja, katanya. Sambil matanya mendergik gini. Nanti aja, saya marah ini, katanya. Loh, kok marah? Mungkin mau separuh kerajaan dia, katanya. Dengan mata merah dia bilang, nanti aja, saya ini marah, katanya. Loh, marah juga. Loh, terus kamu maunya apa, katanya. Saya mau ya bawa orang yang tadi jorokin saya ke sungai. Tolong bawa orang yang jorokin saya ke sungai. Mana orangnya? Mau saya gebukin. Dan ternyata orang itu nggak nyemplung sendiri, ternyata ada yang jorokin. Dan yang membuat dia selamat karena kepepet. Saking takutnya dimakan buaya, dia akhirnya berenang nggak peduli lagi. Dan akhirnya malah jadi pemenangnya ya. Nah Bapak Ibu sama di Bisnis Kingsa ini selamat buat yang hari ini masuk Bisnis Kingsa karena dijorokin sama upline Anda ya.
Anda dimasukin untuk dapat putri raja dan separuh kerajaan. Oke, sukses buat kita. Ya, the power of kepepet selalu menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terakhir sudah ya acara yang disampaikan oleh pembicara yang terakhir yang sangat luar biasa. Jadi ketika orang sudah kepepet, yang apa disampaikan oleh beliau, maka apapun mungkin akan kita lakukan. Kayak kita dikejar anjing ya. Dikejar anjing itu kalau sudah takut ya apa saja, itulah the power of kepepet. Terima kasih coach kita yang sangat luar biasa yang telah menyampaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kita ya sebetulnya. Betul sekali kita kepepet sekali pada malam hari ini. Kita dengar dari beliau nasihat-nasihat dari beliau. Acara mungkin kita akan akhiri dan saya ucapkan terima kasih kepada Coach Yudi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Coach kita Pak Abdul Manap, Pak Dodi ya, Pak Dodi. Kemudian juga para leader kita, ada yang dari Bali, ada Ibu Dewi juga ya. Dan semuanya yang hadir pada dan juga operator yang semangat, Pak Rafan dan Ervan, selamat. Pak Ervan juga ya, ini sangat luar biasa sekali. Mohon maaf, saya belum sempat kenal dekat sehingga tim itu belum saya sampaikan. Oke, teman-teman semua, mungkin malam berikutnya atau hari-hari berikutnya kita juga akan adakan rekrut nation naik lagi ya, Coach. Mudah-mudahan lebih meriah lagi, lebih semangat lagi, dan lebih kita tingkatkan lagi prestasi kita bersama Kingsa Sejahtera. Saya undur diri sebagai MC, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan kepada semuanya, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat MC-nya yang luar biasa, Pak Iwan. Terima kasih, Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan.